I'm not a big fan of big boobs gitu. Gue suka banget small boobs. Karena gue mau ngelakuin itu sama cewek gue dong bro. Iya. Kenapa emang putus ya? Jadi bukannya gue mau lihat, tapi emang gue ngeliat, kelihatan gitu. Coba. You're listening to FWB Podcast. Ladies and gentlemen, boys and girls, kembali lagi di FWB Podcast by Overhead Friends with Benefits, and back again with your host. This is Mimin yang selalu setia menjadi host sekaligus narator kebanggaan sobat Ngandus. Kalian apa kabar teman-teman semua? Oke, bagus. Biasanya ada efek, cuman ya udahlah ya. Hari ini seperti biasa gue mau ngingetin lagi untuk selalu follow FWB Podcast on Spotify dan kasih rate bintang 5-nya ya. Dan hari ini gue bersama salah seorang temen gue, pernah jadi narasumber juga ya, yang ada kayaknya kehidupan percintaannya lagi dipukul-pukul. Anjing. Yeah, Zara. Hai. How are you? I'm great. Thank you. Nggak sakit hati? Udah lewat. Iya. Capek. Sekarang kayaknya lo jadi DJ kondang ya, bangsat. Iya. Tiap ketemu di tempat malam, tiap ketemu lagi nge-DJ. Gua kayak emang lu nya aja yang suka ke tempat-tempat kita. Oh iya, tempat-tempat kita. Iya. Ya gimana ya, kan kita ketemu juga di tempat malam. Enggak ding, Enggak gila. waktu festival ya, tahun lalu ya. Anjing udah lama juga ya. Udah lama tahun lalu. Iya ini, udah ya setahun lah. Itu juga udah kita bahas waktu itu. Iya, anjing. Dan ya ini juga mantannya sebelum sama yang abuse ya. Abusive. Pernah juga jadi narasumber sini juga. Itu kayak percintaan gue dan mantan gue aneh-aneh banget ya. Iya. Gue nggak tahu kenapa yang bikin aneh. Apakah lu sendiri suka cowok-cowok red flag atau gimana sih? Apa aku terlalu dibutakan oleh cinta? Tai lah. Coba dong cerita dong. Cerita apa? Cerita Apa? kenapa Apa lu yang mau suka ditanya? cowok red flag gitu loh. Gue nggak ngeliat itu red flag, cuma kayak gue tuh tipe orang yang pas dia udah, gue tuh bisa apa ya bahasanya ya, ngegali di true color seorang gitu loh. Oh. Jadi kayak gue bisa bikin kayak, oh ya udah coba tunjukin sikap asli lo tanpa dia sadar gitu. Mungkin kayak pas dia udah nunjukin itu gue nggak kuat, yang kayak ya udahlah. Cuma kayak sama mantan gue yang terakhir sebelum yang ini gue fine aja, yang gue Seminggu. enggak nyet sebulan. Apa bedanya? Kenalnya seminggu, dikenalin lagi. Sebenarnya udah kenal 2 tahun udah 2 tahun kenal duluan, terus ketemu lagi gara-gara lo. Oh iya. Terus ya lu kan tadi balik di awal ya, lu kan sempat nge-DJ. Terus lu kayaknya ada motor ya atau gimana? Hah? Lu motor ya? Oh iya, gue motor. Bulan September ini, jadi kayak udah setahun nge-DJ, kayak udah mau bikin mini tour karena gue ada 2 original songs coming up this year. Jadi itu bridging, namanya Zalivia I Am Who I Am 2023 mini tour. Kenapa I Am Who I Am? Karena banyak banget kayak orang tuh mikir kalau DJ kan kayak ada lagu tuh kiri kanan ya, kanan kayak becak apa kiri tuh yang kayak sama piano afro gitu. Sementara kayak semua orang tuh selalu kayak judgmental di bagian itu. Sementara gue yang kayak kalau gue bisa dua-duanya, why not choose both gitu loh, dibandingkan satu-satu. Jadi kayak yaudah gue mau ngasih tau ke orang-orang I am who I am, gue bisa main ini, gue suka bisa main ini juga, gue suka semuanya, gue nggak mengkotak-kotakan genre. Tapi gue setuju sih, karena gue pribadi, misalkan gue suka R&B, hip hop, piano, afro, bla 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 bla. Tapi lo kan menemukan titik jenuh juga anjing. Iya. Karena every single DJ pun pasti maininnya itu juga. Iya. Dan komposisi mixing lagunya juga dari sini udah ketebak gitu loh. Iya. Jadi someday pasti lo akan butuh suatu hal yang berbeda aja menurut gue. Iya. Entah lu ngebeca, gue nggak, ya udah gue menikmati juga kok gitu loh. Iya. Have fun juga, breakbeat gue juga gue dengerin gitu loh. Kenapa emang salah, nggak ada yang salah gitu. Cuman kan emang ya gak tau ya. 2018 gue pernah jadi yang kayak cewek hip hop mampus, yang kayak gue dengerin NBA Youngboy yang kayak orang-orang jarang denger gitu lah, Comethazine gitu. Tapi ya udah itu udah kelar gitu masanya. Terus kayak sekarang ya udah gue suka dengerin becak, gue suka breakbeat ya, gue nggak main breakbeat, nggak ada judgmental atau no hate to breakbeat juga. Cuma gue emang personal gue nggak main breakbeat. Cuma gue suka. Ya suka aja. Kayak seru aja. Iya, emang kadang ya balik lagi kan kalau udah
ada titik di mana lu bosan, jenuh, ya lu butuh something, ya butuh formula baru aja untuk kayak renew lagi lu, kayak ngasih energi baru lagi aja gitu lo, buat kayak ada iya gitu. Dan kalau lo suka musik, kalau kerja di bidang itu kayak lo harus gali Semuanya, emang iya, harus dengerin semuanya. Jadi harus DJ gue. luas, iya. Iya. Ya boleh. Gak ada yang ngelarang. Anjing. Siap person DJ yang gue ketemuin, mereka pada bilang, udahlah, nggak usah masuk ke sini lah. Karena semua orang ada ranahnya masing-masing. Lo mencoba untuk ngambil semuanya. Iya kan? Manajemen DJ ada, ya kan? Iya makanya. Iya nggak apa-apa kan? Kurang ya. Apa? Kurang, masih mau beli apa sih? Mau beli rumah 5 Enggak di sih, Pik kayak mau melihara tahun ini. ini aja gue. Canda. Tapi so far ya, selama lu DJ berarti udah setahun ya? Sama mantannya kemarin didukung? Oh didukung karena kita satu industri. Dia DJ juga? Enggak. Oh, terus? Gue takut ya. Gue gak suka sebenarnya. Cuma kayak ya. Ada di industri malam, apakah punya bar atau apa? Enggak, di industri musik yang sama. Oh. Nggak usah spesifik banget lah ya, ketahuan banget soalnya. Tapi ya dia vokalnya, gue instrumen beatnya, ngerti nggak? MC. Nggak. Oh. Used to. Dulu. Oh iya. Tapi ya udahlah ya. Terus kenapa lu bisa pacaran sama nih orang deh? Lucu sih kalau diceritain ya. Karena jadi tuh waktu gue tuh sempat ada residen di tempat salah satu tempat di Santa. Terus gue main waktu itu mantan gebetan gue. Jadi gue tuh tipe orang yang susah banget buat ngasih orang lain kesempatan kedua. Susah banget, gue gak percaya. Gue gak akan percaya. Raisa aja bisa ngasih kali kedua. Raisa bukan gue. Gemini ya? Lu Gemini ya? Iya. Raisa juga Gemini kok. Enggak, tapi gue gak percaya. Iya. Gue gak percaya. Terus habis itu mantan gebetan gue tuh nyamperin ke tempat gue main. Terus kayak nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi kayak lately minggu-minggu itu tuh dia lagi sering nanya kayak lo di mana kamu di mana gitu. Terus kayak yaudah gue kasih tahu, terus akhirnya dia datang gue dibawa ke suatu tempat yang isinya teman-teman dia semua. Terus ada nih orang dia kepedean gak ya kalau gue omongin? Nyet, enggak, gue nggak masih teringat-ingat lo, tapi karena gue kesel aja. Terus kayak abis itu dia ngajak kenalan, terus dia kayak bete karena gue nggak mau, gue bukan cewek-cewek yang kayak lo pernah deket-deketin semua gitu lah. Gue kalau Gimana? Kenapa judgmental gini ya? sorry agak sensitif. Cuma maksudnya gue kalau udah sama satu cowok gue nggak mau even kenalan. Gue nggak mau. Gue nggak percaya itu sih keluar dari mulut lo. Tapi kayak Emang so far selama lo ngeliat gue masih apa? Enggak kan? So far aman-aman aja gitu loh. waktu gue bilang gue ketemu lo di festival aja lo nanya gue sama siapa ya waktu itu. Iya dulu. Sekarang udah enggak. Ya, sekarang gue enggak. Dari dulu gue enggak. Dari dulu Ya, gue enggak. balik lagi. Ya, Lo ketemu dia aja kenalan. Iya, terus diajak kenalan, terus gue gak mau. Gue bilang kayak lah kan gue sama teman lo hari ini. Terus kayak ya udah akhirnya dia kayak bilang kayak gue sejelek itu ya sampai nih cewek gak mau. Terus kayak enggak, karena gue emang bukan tipe orang yang kayak kenalan sana sini aja. Terus akhirnya besoknya dia nge-DM gue. Terus dia nge-DM gue masih kayak shoot his shot gitu lah. Terus itu gue bilang kayak masih nyoba juga gitu kan. Terus kayak udah akhirnya dari situ kayak chatan, dinner. Cepet niat gue PDKT. Salah gue sih sebenarnya, gue PDKT less than a week, kayak cuma 3 hari. Tapi gue intens gitu loh. Oh iya. Yang ngobrol apa segala macam itu kita intens banget. Terus abis itu karena dia Gemini juga. Nih orang tuh kayak reflections gue tapi beda gender. Jadi kita kayak satu orang tapi beda gender. Jadi apa yang lo lakuin tuh gue tahu. Gue kebaca gitu lah gerak-geriknya. Makanya gue bisa kayak secepat ya. Iya, bisa cepat seklik itu sama dia. Iya. Terus. Ya terus udah. Terus kayak pacaran. Pacaran berapa lama? 2 bulan. Tapi enggak, orang tuh pada ketawa. Enggak, masalahnya gue kayak tiap hari sama dia. Bener-bener tiap hari. Nyokap gue sampai kayak kemarin gue kerja di Lampung. Nyokap gue nanya kayak pergi sama siapa, sama ini. Terus kayak yaudah oke. Terus kayak yaudah sampai di titik dimana kita benar-benar mau nikah. Harusnya bulan Desember gue tunangan, gila. Wah gila, 2 bulan lo udah mau nikah? Iya. Serius itu lo? Iya, jadi kita PDKT-nya tuh abis jadian. Ya memang ada beberapa orang yang lebih menikmati
apa ya, masa PDKT ketika sudah jadian Ya, daripada orang lebih milih PDKT lama tapi nggak jadi. Ibarat Iya. kayak selesai sebelum mulai. Iya. Itu tai juga sih sebenarnya. Iya. Tapi balik lagi depends gitu loh. Menurut gue pernah ada di fase kenal minggu ini, minggu depan Sabtu depannya jalan, minggu depannya jadian gitu. Dan menurut gue tuh plus minus juga. Karena kita nggak tahu red flagnya gimana gitu loh. Nah pas bagian lo red flagnya apa dia? apa ya, kesini-sini tuh yang terlalu kayak cepet gue judge ya. Orangnya lumayan, gue ngeliatnya dia insecure sih, makanya dia harus ngelihat orang lain tuh Di dia bawah dia. di bawah dia. Dia memposisikan orang lain tuh di bawah dia. Karena gue sempat ngobrol kayak sama ini toxic sebenarnya, tapi gue nggak ngerti kenapa dia bilang gue yang toxic sementara pemikiran gue mature enough selama sama dia. Kayak dia, gue ceritain tentang mabok, terus gue ngomong tentang kayak gue nge-trigger juga sih, gue bahas kayak gue mention nama mantan gebetan gue, terus dia kayak ya elah siapa namanya ya, contoh ya Nicole lah contohnya. Ya lah Nicole nyari duit buat keluarganya anjir. Terus gue kayak ya emang buat keluarga, terus kenapa kayak gitu dia ngerendahin, ya nggak tahu. Terus kayak besoknya pas sober gue tanya lagi karena gue nggak terima. Bukan berarti gue masih suka sama mantan gebetan gue ya, cuma gue nggak terima kenapa lo harus ngerendahin orang sementara gue nggak dididik dari dulu buat ngerendahin orang. Terus dia mulai kayak verbal abuse, sesimpel ngatain gue matre, padahal kayak nggak, nyet gue pacaran tuh kayak bisa nggak bilang split bill, cuma kita fair enough kayak minggu hari ini lo bayar ini, besok gue bayar ini itu gitu. Jadi kayak komposisinya tuh seimbang. Jadi nggak ada mantan gue yang bisa ngatain gue matre, nyet. Lu tanya sama mantan gue, lu kan kenal mantan gue, nggak bisa gue dibilang matre. Iya, tapi menurut gue, ya gue nggak tahu cowok-cowok kayak gitu cuma butuh validasi atau emang apa ya, kayak insecure aja kali ya. Iya. Dia ngerasa kayak dirinya tinggi tapi sebenarnya lu nothing juga sebenarnya. Bener banget, persis kayak gitu. Bahkan akhir-akhir pas sebelum putus, beberapa hari sebelum putus kita sempat yang kayak berantem terus gitu. Tiap hari kan ada face-nya kayak gitu ya. Itu dia ngomong kayak, babe, at this point aku insecure banget sama kamu. Nah, emang dia kerjanya apa? Nggak ada, masih kuliah. Tapi itu gue mikirnya gitu loh, maksudnya kayak lu tuh belum menghasilkan apa-apa tapi lu udah bisa ngerendahin orang tuh kayak berprinsip apa. Ya kan? Gue sih, ya berarti emang bukan untuk lo aja sih menurut gue. Karena Ya man, bener. balik lagi, ya mungkin after this lo kejadian ini ya lo harus belajar bahwasanya kayak ya jangan buru-buru untuk langsung tekan Benar. kontrak untuk iya kita pacaran anjing gitu. Iya, dan gue kayak realize ternyata tuh bener-bener yang kayak pas gue pacaran sama dia ya nih, kayak beberapa minggu terus kayak apa gue sebenarnya better sama cowok yang sebelumnya ya sebenarnya. Gue sampai minta maaf sama cowok. Waktu dia deketin gue tuh ada satu orang yang deketin yang tadi gue ceritain itu, yang direndahin sama dia. Terus kayak nggak, tapi dia benar-benar nemenin gue gitu loh. Treatmentnya beda. Terus kayak di jalan sama mantan gue, sejalannya waktu, terus kayak gue mikir apa gue sebenarnya better sama dia ya, karena gue nggak akan ngerasain verbal abuse kayak gini sih. Terus pas posisinya lo jadian sama yang ini orang, mereka kan berteman tuh Siapa? sama yang ngebawa lo mantan gebetan itu ya. Terus mereka aja masih berteman gak sekarang? Masih, jadi ada satu titik di mana kita ketemu nggak sengaja di restoran. Jadi kita udah mencoba untuk kayak, oh gue nggak enak nih karena gue lagi bawa ara. Mantan gue ngomong kayak gitu, terus kayak tiba-tiba yang pernah deketin itu datang. Oh, yang gue omongin btw beda orang tadi. Iya, Mantan iya. gebetan gue. Terus yang waktu itu mantan gebetan lo ini yang nyamperin ini masih temenan atau gimana? Masih temenan. Karena terakhir juga gue bilang kayak alasannya kenapa gue mau sama dia, karena lo udah pernah gue kasih kesempatan bulan Februari. Terus lo blow it off, jadi kayak gue nggak mau ngasih kesempatan lagi, kenapa gitu. Buat Iya, apa? tapi emang udah clear kan? Udah, nggak ada masalah gue. Ya maksud gue adalah kadang ya kita jadi temen juga bangsat juga ya. Udah tahu nih deket sama siapa, jalan sama siapa, datang sama siapa, jadinya sama siapa ya bangsat juga. Cuman kan posisinya di sini udah clear kan? Udah. Iya. Emang nggak ada nothing personal. Kita cabut bareng. Iya, iya, iya. Kita sering cabut bareng. Selain verbal abuse ada abuse yang lain kan? Ada. Kan nggak mungkin verbal abuse. Orang yang kayak gue udah pernah. Sebenarnya gue baru speak up tentang ini. Gue nggak mau bahas ini terlalu deep gimana. Cuma gue udah pernah nge-state kalau cowok atau cewek udah verbal abuse itu bakal leads ke hal yang lebih jauh gitu loh. Jadi kayak ya udah, dari situ tuh pelajaran gue. Physical abuse ketika mereka nggak bisa nahan emosinya, itu bakal pecah semua gitu. Terus Iya, udah ya dari situ udah kelihatan
Waktu itu gue lagi meeting, terus kayak dia nggak terima. Ya pokoknya udah mulai ada topik-topik yang kayak nge-accuse gue untuk ngelakuin hal-hal gitulah yang di luar Contohnya? nalar. Ya gue kan kerja, lo tahu DJ sama MC tuh udah pairingan ya, udah Oke, pairing, oke. udah pair. Gue di accuse selingkuh, just because kayak oke gue akuin gue salah, tapi gini. Salahnya apa? Lihat Dari konteks dulu awal, dong. sabar, gue ceritain dulu ya. Oke. Dari awal gue udah ngomong temen gue cowok semua, lu pernah nggak ngeliat gue main sama cewek? Enggak sih. Enggak kan? Temen gue beneran cowok semua. Oke. Terus kayak ya udah ngomong beb, ngomong princess kayak siapa ya teman-teman gue? Dims, Dola, Rahil gitu-gitu sering banget manggil gue Princess Ara karena emang gue seribet itu. Makanya gue dipanggil princess dan kayak gue cewek sendiri di antara teman-teman gue yang cowok itu kan. Terus kayak ya udah ini orang kita lagi deket-deketnya karena ada satu masalah yang nge-include kita berdua. Jadi kayak gue sempat apa namanya? Kalau kenalan sempat bonding karena masalah itu kita cerita kan karena yang dirugi ya mingle karena dua-duanya dirugiin di masalah itu gue dan dia. Terus Oke. habis itu dari situ dekat karena kita satu kerjaan dan kita emang pairing. Terus habis itu ya udah ngobrol, gue tuh emang sering banget ngirim meme tuh ke orang random, bener-bener kayak gue kirim. Lu gak kirim ke gue? Masa? Enggak. Masa sih? Serius? Enggak. Iya. Emang enggak, lu emang Iya, enggak kan kita iya. nggak ngobrol. Gue juga awalnya jarang ketemu. Iya, abis ini ya. Sering-seringan aja. Enggak, terus gue benar-benar kayak sering kirim meme tuh banyak banget gitu. Bahkan ke teman SMA gue yang gue udah gak pernah ngomong gue kirim. Kayak gitu yang kayak emang ketemu sesekali nge-DJ barengan pas segala macam. Iya. Terus habis itu dia cemburu gara-gara gue ngirim meme lebih banyak dibandingkan dia. Terus gara-gara ini cowok manggil gue princess. Terus gue bilang kayak ya beb. Ya, gue ngomong kalau juga beb. Normal. Iya. Normal. Produser gue juga manggil gue beb. Iya normal kan. Kan nggak no hard feelings atau kayak nggak ada heavy feelings juga kan. Kayak manggil sayang juga nggak masalah nggak sih? Kecuali beda karena nggak ada perasaan. Iya, tapi menurut gue mungkin ya gue nggak tahu ya. Mungkin ya kalau gue jadi posisi cowoknya mungkin kayak iya gue tahu lu temen lu cowok semua dan mereka memperlakukan lu selayak princess gitu loh. Cuman mungkin karena ya ada ya balik lagi ke insecure tadi gitu loh. Iya. Dan itu sebenarnya ya insecure boleh, tapi lu juga harus confidence bahwasanya ya lu sama dia. Dan kalau misalkan lu udah confirm ya gue sama lu ya harusnya dipercaya diri dong. Bukan lu malah ngerendahin orang, itu juga tai. Dan masalahnya kayak gue post dia di sosmed. Ini cowok juga tahu gue punya pacar gue waktu itu ya ini si mantan gue tahu semua clear banget kayak siapa sih nggak tau. Terus kayak gue juga sempat gue gak tahu ya apa gue lu nggak tahu kurang merhatiin apa gimana ya? apa lu emang nggak tahu gue punya cowok? Kayak gue gak tahu deh. Ya gue aja nanya lo kemana selama ini. Lu ngilang dari hidup gue. Enggak. Terus habis itu kayak ya udah biasa aja. Ini kan mantan gue juga sering gue bawa ke tempat kerja. Kadang-kadang kalau dia nggak mau, maksud gue tuh kayak kenapa gue nyuruh dia nemenin gue kerja? Mungkin dia mikirnya sependek yang kayak ngapain gue nemenin dia nge-DJ ya cuma nonton doang. Tapi enggak, gue butuh protection itu. Gue butuh hal-hal yang kayak gimana caranya lo ada di situ biar lo nggak mikir gue ngapa-ngapain. Selain lebih itu enak juga kan? proteksi juga sih untuk kayak ini ada cowok gue bangsat gitu loh. Iya. Karena kita nggak tahu juga emang karena rata-rata cowok ya tai-tai juga lah ya. Gue tahu lah otak-otak cowok karena gue juga cowok gitu loh. Orang yang udah punya pacarnya masih kayak itu siapa ya, masih kayak di trying to be untuk di reach out dan segala macam ya itu sangat amat banyak sih. Dan gue DJ cewek itu nggak mungkin minim kejadian. Iya. Gitu. Jadi kayak ya udah dia nggak mau, kalau dia nggak mau ya udah. Kalau misalkan kejadian apa sama gue kan ya lo nggak bisa salahin gue. Kalau orang kenalan, orang nge-follow gue, terus nanti in the morning lo kayak cemburu siapa lo nge-follow siapa segala macam, terus kayak ya ini ada orang semalam lo kok nggak bilang aku, kan lo nggak ada di situ. Maksudnya kayak nggak bisa fully disalahin sama ke gue. Iya, emang industri entertain ini ya lo harus paham juga gitu loh. Iya, dan gue bilang dari awal aku butuh image single. Kenapa? Karena susah untuk kerja di industri gue, jadi apa yang gue kerjain sekarang dan dengan gender gue. Maksudnya susah diterima masyarakat ya mudah gampangnya aja ya. Idol Korea cewek, kalau ketahuan punya cowok, fans cowoknya juga ih kok udah punya cowok sih, kesel gak sih lo? Kayak gitu kan. Ada benernya ada. Logikanya. Ya logikanya iya, cuman kadang di beberapa kesempatan menurut gue kayak ya lu
berhak untuk posting apa yang. Iya. Tapi lu juga posting Gue cowok lu ini post, kan. gue post. Dan oke juga. Yang penting gak oversharing aja. Dan gue live sama dia. Iya. Gitu maksudnya kayak apa sih yang ditutup-tutupin, kita kan udah tiap hari bareng. Iya. Yang tai kan adalah ketika buat apa disayang cuman disembunyikan. Iya. Gue gak nyembunyiin. Emang ada hati yang lain yang dijaga bangsat. Gue gak nyembunyiin. Iya. Yang salah kan kayak gitu kan. Iya. Coba dengan alasan pekerjaan emang lu siapa gitu. Lu kalau udah segede artis Korea yang memang sudah ada kontraknya untuk bla 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 bla. It's okay lah. Iya. Ataupun mungkin kalau ada at the another time nanti kalau misalkan ada lu ketemu cowok lagi terus tiba-tiba emang ada kontrak ya. Bisa aja lu terus ya kalau ada perjanjian kayak gini ya, kalau if gue pacaran bisa nggak bayar pacar gue untuk diem gitu loh. Ngerti gak? Win-win solution aja anjing. Iya gak sih? Ya gitu lah. Tapi so far lu ada trauma gak setelah kejadian? Trauma banget gue. Ini baru beberapa hari yang lalu tuh pas gue speak up. Ya anjing banget ya. Gue bukan dengerin cerita, udah jadi konten aja bangsat. Tapi untung gue tuh udah better di situ loh. Itu gue habis berenang sama itu Axel. Terus di jalan tuh gue udah nahanin banget. Gue udah ngecekin karena notif gue tuh udah tong ting 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 ting. Rame banget. Ya. Banget. Ada gak cowok-cowok so aware? Ada pasti. Jadi pahlawan kesiangan ya bangsat. Pasti yang kayak you deserve better Zara, love gitu. Tai lah anjing. Cuma kayak ya udah, maksudnya kayak gue juga paham lah, maksudnya kayak situasi ya nggak usah gue panjangin banget, cuma jawab thank you. Terus kayak sampai rumah gue lari ke nyokap gue, bener lari nangis teriak-teriak kayak orang gila. Nyokap gue sampai kayak kenapa ini dulu istighfar dulu. Terus kayak aku nggak kuat, aku nggak bisa, ini nggak fair mam, kenapa aku harus kayak trauma live kayak harus continue my life kayak under fears, trauma dan bla bla bla, trust issue. Susah banget buat aku ketemu cowok baru, buat aku kenal cowok baru. Mami aku mau nikah in 2 years. Ini aku nggak deserve ini. Sementara apa? Mami nggak tahu kayak aku tidur kena kasur aja sakit karena luka gue waktu itu parah banget. Di mana lo kalau? Boleh ditunjukin kamera nggak? Sekarang boleh? Ada buktinya kan? Ada. Itu sebenarnya bisa dipolisin juga gak sih? Bisa. Kenapa gue jadi mancing-mancing Tenang aja. Nah, bisa. Nanti dia Real time kok, dari screenshot chat dia ngakuin dia admit dia ngelakuin itu juga gue ada. soalnya belum Supaya lama ini gue kan juga lagi ada screen yang viral di TikTok, cewek terus di kayak pukul-pukul pakai apa terus di ribut juga kan. Ada gak sih lo pernah lihat gak sih? Ya kan? Menurut gue itu sampah banget sih cowoknya, maksud gue ya mungkin ya benar juga ketika lu PDKT sama orang, ketika lu deket sama orang, kayak lu harus benar-benar tahu dari sampai mendalam untuk sampai di titik kayak oke, kita pacaran sekarang. Karena setai-tainya orang adalah ya punya red flag juga, punya dark side juga yang kita kadang nggak tahu kalau kayak ya seminggu kenal anjing terus udah pacaran lu serius itu anjing. Enggak, sebenarnya lebih ke dia ngelakuin ini di tempat publik, di tempat kerja gue. Anjing Di rame banget, enggak di yang Sudirman, di Santa. Ada tanya dan di gokar gue juga driver rese sih. Gue udah nangis di diem doang anjir. Terus kayak takut juga gak sih sebenarnya. Tapi gue gak nyalahin siapa-siapa, gue gak nyalahin asisten gue juga karena dia juga gak bisa apa-apa. Itu cowok udah sekenceng itu energinya. Makanya kayak pas turun gue teriak-teriak di jalan, gue sampai teriak-teriak di jalan, tolong gue nangis kayak gak, kok kesakitan. Gue sampai ngomong apa hal yang kayak gue realize gue baru sadar gue bodoh banget. Gue bilang kayak gini, kamu gak apa-apa pukul aku gak akan putusin kamu, tapi please aku butuh kerja sekarang. Gue ngomong itu. Itu gue yang kayak anjing, gue masih keinget-inget. Kayak gue bisa segitunya. Sampai kayak akhirnya gue sekarang lepas banget. Tapi lu lega kan after lepas? Lega. Itu gue tuh lama banget mau ngepost memar-memar itu, udah banyak banget suara kanan kiri yang kayak post. Tapi kayak gue gak mau ngejatuhin orang, gue gak mau banget jatuhin orang, gue gak mau jatuhin orang. Tapi balik lagi gue mikir kayak ini gak fair banget buat gue. Sementara lo abis ini dia udah punya pacar nyet baru 2 hari sebelum gue official minta pisah. Jadi kan ternyata udah punya second option. udah, jadi 3 bulan tuh gue kasih another chance, tapi benar-benar kayak ada psikiatris di antara kita berdua. Jadi ya kayak terapi gitu. Terus dia nggak mau, dia oke awalnya, terus kayak beberapa minggu kemudian kayak dia cabut ke luar kota. Terus gue nggak tahu mulai sas gitu, mulai kayak nggak ada kabar segala macam. Gue yang kayak ya udahlah anjir gitu. Terus akhirnya ya gue ini dong
demanding. Gue kayak gue marah-marah, ya nggak marah-marah sih, gue ngambek kayak kenapa nggak ada kabar segala macam. Lo tuh harus ada kewajiban yang lo selesain dulu nih sama gue, hak dan kewajiban yang harus lo selesain. Ini posisi udah putus atau belum? Udah putus tapi yang 3 bulan itu, karena kan kita tetap mau lanjut nikah. Gue ya itu sounds bodoh banget gue tahu, cuma kayak gue percaya kalau misal 3 bulan itu kalau gue nggak kuat dan atau dia nggak ada progres di psikiater, itu gue nggak akan lanjutin. Terus ternyata kayak ada titik di mana gue capek banget, akhirnya gue bilang kayak I don't think this is working for us. Terus kayak ya udah kayak we go separate ways. Nah tapi ternyata 2 hari sebelum itu dia udah sama cewek yang ini. Menurut gue ya, lu pacaran bentar 2 bulan 3 bulan ya nggak apa-apa daripada lama sama orang toksik. Even nanti lu menikah pun, ya ngapain lu sama orang kayak gini? Ngapain anjing? Gue bahkan ngomong ke dia kayak, jadi tuh dia begging for chance tuh sering banget, sampai kayak berhari-hari sampai nelfon nyokap gue gitu, sampai kakak gue. Terus kayak gue bilang kayak, sekarang kita pacaran lu gebuk, lu abusive ke gue, nanti gue nikah sama lu bunuh gue nyet. Enggak, bisa aja kayak nyokap lu juga kan nggak tahu. Apa? Misalkan kalau abuse-nya ke abusive psikalnya, kalau lo verbalnya ke nyokap lo kan bisa juga ke keluarga segala macam. Ya red flag lah. Ya udah. Terus juga bikin turning point gue baca salah satu chat dia ke orang lain. Jadi tuh pas kita udahan mau pisah baik-baik, kita sempat pisah baik-baik banget. Terus dia bilang I will never talk shit about you, dia bilang kayak gitu. Terus kayak gue bilang gue akan cerita ke orang-orang full, gue nggak akan cerita gimana ya kenapa lo bisa cemburu gitu gue akan cerita. Dia ngomong ke orang, gue gila. Dia bilang kayak ya kita udah nggak cocok, dia menggila. Wow. Cegil. Exactly, dia ngomong gue cegil, dasar cegil, dia ngomong gitu ke gue. Terus gue balikin lagi, ya gue kayak gini karena lo. Semenjak itu, sebelumnya kan gue gak pernah kayak gini. Sebenarnya mungkin turning point-nya adalah kayak ya mungkin kalian berdua punya salah di posisi masing-masing. Cuman kadang penyampaiannya aja dengan cara yang lebih salah lagi gitu. Kadang lu punya mulut adalah ya untuk berkomunikasi dengan baik, untuk cari solusi, bukan malah nambah masalah dan toksik, malah saling menyalahkan. Dan gimana kayak lu udah ada api, harusnya lu padamin bangsat, bukan lu bikin api besar lagi anjing. Ada api di suatu hutan, bukan hutannya juga yang lu bakar, kontol, bukan gitu maksud gua. Iya kan? Iya enggak? Ya, tapi ya so far so good lah. Intinya lu udah keluar dari suatu hubungan yang tai menurut gue. Cuman ya saran gue adalah ya lu lebih untuk bisa belajar untuk jangan buru-buru. Dan ya gue nggak tahu, siapa orang punya red flag aja menurut gue sekarang tuh. Kayak kadang yang kelihatannya baik, yang selalu manipulasi dan menenangkan, kadang juga punya red flag juga yang kadang kita nggak tahu kan. Tabiat orang tuh ya udah pasti bakal ketahuan dengan sendirinya sih. Lo ada pesan nggak untuk para pendengar dengan kejadian ini? Untuk cewek atau cowok istilahnya lah. In general aja ya, kayak kalau punya masalah tuh emang lebih baik kayak diomongin baik-baik, maupun dia salah atau nggak salah, tetap kayak choose to be physical tuh nggak bukan wise option gitu. Jadi kayak kalau bisa diomongin baik-baik ya udah. Dan kayak again, physical abusers and cheaters won't change. Jadi kayak kalau misalkan udah ada tanda-tanda kayak gitu, tinggalin aja. Jangan kasih second chances. Tapi kalau selingkuh? Enggak juga. Lebih baik selingkuh atau dipukulin? Selingkuh. BTW, selingkuh lu tuh kurang slick, bro. Gue ajarin jangan. Gue jadi yang ngajarin, boleh ya? Bangsat. Oke lah Zara, thank you so much sudah mampir dan cerita lagi. Semoga cerita ini diambil positifnya aja, walaupun hal yang kita angkat adalah suatu hal negatif. But ya sisi negatifnya pun pasti ada sisi positif yang bisa kalian ambil dan jadikan pelajaran. So ketika kalian ada di posisi ini, please keluar aja, keluar dari zonasi toksik ini. Semoga kalian menemukan orang yang lebih bisa menghargai kalian. I think it's enough untuk episode kali ini. So don't forget to follow your Instagram apa? Instagramnya? ZZ Alivia. Ya, dan juga untuk selalu dengerin FYP Podcast on Spotify, kasih rate bintang 5 dan juga follow. I think it's enough. This is Mimin, akhir kata dan undur pamit ya. Dan Zara pamit and see you. Bye. See you around. Bye-bye. You're listening to FWB Podcast.